Hai semuanya. Pernah ada masa ketika kalian bangun pagi dengan niat besar untuk berubah, lalu beberapa jam kemudian semuanya kembali seperti biasa? Niat tinggal niat, semangat hilang entah kemana, dan hari kembali habis tanpa arah yang jelas. Kita semua pernah mengalaminya. Ada saat ketika hidup terasa berjalan begitu cepat, sementara diri sendiri seperti tertinggal jauh di belakang. Orang lain terlihat berkembang, lebih disiplin, lebih fokus, lebih terarah. Sementara diri sendiri masih sibuk melawan rasa malas, menunda pekerjaan, dan terlalu sering mencari kenyamanan sesaat. Yang lebih menyakitkan bukan karena hidup sulit, tetapi karena diam-diam kita tahu bahwa sebenarnya kita mampu jadi lebih baik. Hanya saja kita terlalu sering membiarkan diri kalah oleh kebiasaan buruk sendiri. Di titik itulah kalimat, paksa dirimu fokus dan jadi lebih baik, bukan terdengar keras, tetapi justru terdengar seperti penyelamatan. Karena kenyataannya, hidup tidak selalu berubah karena motivasi. Kadang hidup berubah karena kita berhenti memberi toleransi pada kelemahan diri sendiri. Banyak orang menunggu mood untuk mulai berubah, menunggu semangat datang, menunggu waktu yang tepat, menunggu keadaan mendukung. Padahal kalau terus menunggu, hidup bisa habis hanya untuk persiapan, tanpa pernah benar-benar bergerak. Fokus bukan sesuatu yang muncul begitu saja. Fokus adalah sesuatu yang dipaksa tumbuh melalui kebiasaan. Sama seperti tubuh yang dibentuk lewat latihan berulang, pikiran juga dibentuk lewat disiplin yang terus dipelihara. Masalahnya, manusia modern hidup di tengah terlalu banyak gangguan. Sedikit bosan langsung membuka ponsel, sedikit lelah langsung mencari hiburan, sedikit gagal langsung ingin menyerah. Dunia sekarang membuat kita terbiasa hidup dalam distraksi. Akibatnya, kemampuan untuk duduk tenang, berpikir jernih, dan menyelesaikan sesuatu sampai tuntas menjadi semakin langka. Padahal disitulah letak kekuatan sebenarnya. Kita sering berpikir bahwa orang sukses memiliki bakat luar biasa, padahal banyak dari mereka hanya memiliki kemampuan untuk tetap fokus lebih lama dibanding orang lain. Mereka tetap bekerja ketika orang lain berhenti. Mereka tetap belajar ketika orang lain sibuk mencari pelarian. Mereka tetap bergerak meskipun tidak selalu bersemangat. Disitulah perbedaannya. Hidup tidak berubah karena satu ledakan motivasi. Hidup berubah karena tindakan kecil yang dilakukan terus-menerus, bahkan ketika hati sedang tidak ingin melakukannya. Masalah terbesar manusia bukan kurang pintar, tetapi terlalu mudah terdistraksi. Pikiran melompat kemana-mana, baru mulai sesuatu, sudah memikirkan hal lain. Baru mencoba disiplin 2 hari, hari ketiga langsung kembali berantakan. Akhirnya hidup berjalan tanpa konsistensi. Banyak orang ingin hasil besar, tetapi tidak siap menghadapi proses yang membosankan. Padahal hampir semua hal hebat dibangun dari sesuatu yang membosankan. Belajar setiap hari terasa membosankan, menabung terasa lambat, latihan terasa melelahkan, bangun pagi terasa berat. Tetapi justru hal-hal sederhana dan membosankan itulah yang diam-diam mengubah hidup seseorang. Kadang kita terlalu memaklumi diri sendiri. Sedikit capek langsung merasa pantas bermalas-malasan. Sedikit sedih langsung merasa dunia harus mengerti. Memang benar, manusia perlu istirahat. Tetapi banyak orang bukan kelelahan karena bekerja terlalu keras. Mereka lelah karena terlalu banyak menunda, terlalu banyak berpikir, terlalu banyak membandingkan diri, dan terlalu sedikit bergerak. Pikiran menjadi penuh tetapi tindakan kosong. Akibatnya, hidup terasa berat, padahal langkah nyata hampir tidak ada. Coba perhatikan satu hal sederhana. Ketika seseorang benar-benar fokus pada tujuan hidupnya, banyak hal yang tadinya terasa penting, tiba-tiba menjadi tidak terlalu berarti. Drama kecil tidak lagi menguras energi. Omongan orang tidak lagi terlalu dipikirkan. Keinginan untuk menyenangkan semua orang mulai berkurang. Fokus membuat hidup lebih sederhana. Fokus membuat energi tidak terpecah kemana-mana. Sebaliknya, ketika seseorang kehilangan arah, hal kecil pun bisa membuatnya hancur. Sedikit kritik langsung sakit hati, sedikit kegagalan langsung merasa tidak berguna, sedikit kesulitan langsung ingin berhenti. Di zaman sekarang, kemampuan fokus bahkan lebih mahal daripada kepintaran. Karena banyak orang pintar, tetapi sedikit yang bisa konsisten. Banyak orang punya mimpi, tetapi sedikit yang sanggup bertahan dalam proses panjang. Kalian semua pasti pernah melihat orang yang sebenarnya punya potensi besar, tetapi hidupnya tidak berkembang karena terlalu malas menjaga disiplin. Sebaliknya,
Ada orang biasa saja, tetapi terus maju karena tidak berhenti bergerak. Ini bukan soal siapa yang paling bertalent. Ini soal siapa yang paling mampu mengendalikan dirinya sendiri. Kadang hidup memang perlu sedikit keras terhadap iri sendiri, bukan untuk menyiksa, tetapi untuk menyelamatkan masa depan. Kalau terus mengikuti rasa nyaman, hidup tidak akan berkembang. Tubuh ingin rebahan terus, pikiran ingin hiburan terus, nafsu ingin kesenangan instan terus. Kalau semuanya dituruti, hidup akan habis tanpa pencapaian berarti. Karena itu ada saat ketika kita harus memaksa diri, memaksa bangun meski malas, memaksa belajar meski bosan, memaksa bekerja meski tidak mood, memaksa tetap tenang meski keadaan sulit. Dari situlah mental perlahan terbentuk. Orang yang terlalu bergantung pada mood akan sulit berkembang, karena mood manusia berubah-ubah. Hari ini semangat, besok malas. Hari ini yakin, besok ragu. Kalau hidup hanya berjalan saat semangat datang, maka kemajuan akan selalu lambat. Disiplin justru dibutuhkan ketika semangat menghilang. Disiplin adalah kemampuan untuk tetap melakukan hal yang benar, bahkan ketika hati tidak ingin melakukannya. Dan itu tidak lahir dalam semalam. Itu dibentuk lewat latihan kecil yang dilakukan terus-menerus. Banyak orang gagal bukan karena hidup terlalu sulit, tetapi mereka terlalu sering berhenti. Sedikit hambatan langsung mundur. Sedikit hasil buruk langsung menyerah. Padahal semua orang hebat pernah melalui fase kacau. Mereka juga pernah bingung, takut, tidak percaya diri, bahkan ingin berhenti. Bedanya, mereka tidak membiarkan perasaan itu mengendalikan hidup mereka. Mereka tetap berjalan meskipun pelan. Mereka tetap mencoba meskipun belum berhasil. Dan justru karena itu, mereka berkembang. Seringkali kita terlalu sibuk mencari cara cepat. Padahal hidup jarang berubah secara instan. Perubahan besar hampir selalu datang dari kebiasaan kecil yang dilakukan dalam waktu lama. Orang yang sekarang terlihat tenang mungkin dulu berbiasa mengendalikan emosinya sedikit demi sedikit. Orang yang sekarang sukses mungkin dulu memaksa dirinya belajar ketika teman-temannya sibuk bermain. Semua hasil besar biasanya dibangun diam-diam, jauh sebelum orang lain menyadarinya. Fokus juga berarti berani kehilangan banyak hal. Ketika kalian benar-benar ingin jadi lebih baik, akan ada kebiasaan yang harus ditinggalkan, akan ada lingkungan yang harus dijauhi, akan ada kenyamanan yang harus dikorbankan. Karena tidak mungkin hidup berubah kalau pola hidupnya tetap sama. Banyak orang ingin masa depan berbeda, tetapi rutinitasnya tidak pernah berubah. Mereka masih tidur terlalu larut, masih malas belajar, masih terlalu banyak scrolling media sosial, masih mudah terdistraksi oleh hal-hal kecil. Akhirnya, tahun berganti, tetapi hidup tetap di tempat yang sama. Media sosial juga membuat banyak orang kehilangan fokus hidup. Kita terlalu sering melihat kehidupan orang lain sampai lupa membangun kehidupan sendiri. Setiap hari membandingkan pencapaian, penampilan, uang, hubungan, dan kesuksesan orang lain. Padahal yang terlihat di layar belum tentu menggambarkan kenyataan sepenuhnya. Semakin sering membandingkan diri, semakin sulit merasa cukup. Pikiran menjadi lelah karena terus merasa tertinggal. Padahal hidup bukan perlombaan siapa paling cepat. Hidup adalah tentang siapa yang tetap berjalan meskipun lambat. Ada orang yang sebenarnya cerdas, tetapi hidupnya kacau karena tidak bisa mengatur dirinya sendiri. Ada juga orang biasa saja, tetapi hidupnya berkembang karena disiplin menjaga kebiasaan. Ini membuktikan bahwa keberhasilan tidak selalu ditentukan oleh siapa paling pintar. Kadang ditentukan oleh siapa yang paling tahan menghadapi proses panjang tanpa menyerah. Ketahanan mental jauh lebih penting daripada ledakan semangat sesaat. Hidup juga tidak selalu memberi penghargaan instan pada usaha kita. Kadang sudah berusaha keras, hasil belum terlihat. Sudah mencoba disiplin, hidup masih terasa berat. Tetapi bukan berarti semuanya sia-sia. Banyak perubahan bekerja diam-diam. Sama seperti menanam pohon, akar tumbuh terlebih dulu sebelum batang terlihat tinggi. Kalau terlalu cepat menyerah hanya karena belum melihat hasil, maka kita menghancurkan proses yang sebenarnya sedang berkembang. Seringkali manusia ingin hidup nyaman sekarang, tetapi lupa bahwa kenyamanan berlebihan bisa merusak masa depan. Terlalu sering mencari yang mudah membuat mental menjadi lemah. Sedikit masalah langsung panik, sedikit tekanan langsung tumbang. Padahal hidup tidak akan selalu mudah. Akan ada masa sulit yang memaksa kita menjadi lebih kuat. Dan kekuatan itu tidak muncul tiba-tiba. Kekuatan dibentuk dari kebiasaan menghadapi hal-hal yang tidak nyaman.
Banyak orang bilang ingin berubah, tetapi diam-diam masih menikmati kebiasaan lama, masih menikmati menunda pekerjaan, masih menikmati rebahan terlalu lama, masih menikmati alasan-alasan yang membuat diri tetap aman di tempat yang sama. Padahal perubahan membutuhkan pengorbanan. Tidak mungkin menjadi versi diri yang lebih baik sambil tetap mempertahankan semua kebiasaan buruk lama. Kadang yang membuat hidup terasa berat bukan karena masalah terlalu besar, tetapi karena diri sendiri terlalu lemah menghadapi tekanan kecil. Fokus membantu kita membangun daya tahan mental. Ketika terbiasa menyelesaikan apa yang dimulai, mental menjadi lebih kuat. Ketika terbiasa menghadapi rasa malas tanpa menyerah, rasa percaya diri perlahan tumbuh. Karena sebenarnya kepercayaan diri bukan muncul dari pujian orang lain, tetapi dari bukti bahwa kita mampu mengendalikan diri sendiri. Banyak orang menunggu motivasi, padahal motivasi sering datang setelah tindakan dimulai. Semangat bukan selalu penyebab tindakan, kadang tindakanlah yang menciptakan semangat. Ketika mulai bergerak, pikiran menjadi lebih hidup. Ketika mulai disiplin, tubuh mulai terbiasa. Ketika mulai fokus, hidup perlahan terasa lebih terarah. Tetapi langkah pertama memang selalu berat, karena otak manusia secara alami lebih suka kenyamanan daripada pertumbuhan. Kita semua punya dua pilihan dalam hidup, tetap menjadi versi diri yang sekarang, atau berani memaksa diri berkembang meskipun tidak nyaman. Tidak ada perubahan tanpa rasa sakit kecil, tidak ada kemajuan tanpa pengorbanan waktu dan tenaga. Tetapi rasa tidak nyaman karena proses jauh lebih baik daripada rasa menyesal karena tidak pernah mencoba. Ada banyak orang yang sebenarnya tidak kalah kemampuan, hanya kalah konsistensi. Mereka berhenti terlalu cepat. Mereka ingin hasil cepat. Mereka mudah kehilangan fokus ketika keadaan tidak berjalan sesuai harapan. Padahal, hidup bukan tentang siapa yang paling cepat berhasil. Hidup lebih sering dimenangkan oleh mereka yang tetap bertahan ketika orang lain sudah menyelah. Seringkali kita terlalu sibuk mengeluh tentang hidup, padahal yang perlu diperbaiki adalah kebiasaan sehari-hari. Tidur terlalu larut, bangun kesiangan, terlalu banyak hiburan, terlalu sedikit belajar, terlalu sering menunda. Hal-hal kecil seperti itu terlihat sepele, tetapi dampaknya besar ketika dilakukan terus-menerus. Masa depan dibangun dari rutinitas harian. Kalau hari-harinya kacau, jangan heran kalau hidup juga ikut kacau. Menjadi lebih baik bukan berarti harus langsung sempurna. Banyak orang gagal karena ingin berubah secara ekstrim dalam waktu singkat. Mereka terlalu memaksa di awal, lalu kelelahan sendiri. Padahal perubahan yang bertahan biasanya berjalan perlahan tetapi konsisten. Sedikit demi sedikit, tetapi terus bergerak maju. Fokus bukan tentang menjadi sempurna setiap hari, melainkan tentang tidak berhenti memperbaiki diri. Ada masa ketika hidup terasa sangat berat dan pikiran terasa penuh. Di saat seperti itu, fokus menjadi penyelamat. Fokus membantu kita berhenti memikirkan terlalu banyak hal sekaligus. Fokus membuat hidup lebih sederhana. Kerjakan apa yang bisa dilakukan hari ini. Selesaikan satu demi satu. Tidak perlu terlalu sibuk memikirkan masa depan yang belum terjadi. Karena banyak kecemasan muncul dari pikiran yang terlalu jauh melompat. Kalian semua pasti pernah merasa kecewa pada diri sendiri. Sudah berjanji ingin berubah, tetapi kembali mengulangi kesalahan yang sama. Sudah mencoba disiplin, tetapi akhirnya berantakan lagi. Itu manusiawi, tetapi jangan jadikan kegagalan kecil sebagai alasan untuk berhenti total. Banyak orang gagal bukan karena mereka jatuh, tetapi karena mereka memutuskan tidak bangkit lagi setelah jatuh. Hidup tidak peduli seberapa besar potensi yang dimiliki, kalau potensi itu tidak digunakan. Dunia memberi hasil pada tindakan nyata, bukan sekedar niat baik. Karena itu, memaksa diri untuk fokus sebenarnya adalah bentuk rasa peduli pada masa depan sendiri. Kalian semua pantas memiliki hidup yang lebih baik, tetapi hidup yang lebih baik tidak datang hanya dari berharap. Itu datang dari keberanian untuk berubah, meskipun perlahan dan tidak nyaman. Pada akhirnya, menjadi lebih baik bukan tentang terlihat hebat di depan orang lain. Ini tentang bisa menghargai diri sendiri ketika bercermin. Tentang tahu bahwa kalian tidak menyerah pada hidup.
tentang tahu bahwa kalian sedang berusaha menjadi manusia yang lebih kuat dibanding kemarin. Dan proses itu tidak selalu indah. Akan ada hari malas, hari gagal, hari kacau, hari ketika semuanya terasa sia-sia. Tetapi justru di hari-hari seperti itulah karakter seseorang dibentuk. Kalau hari ini hidup terasa berantakan, jangan langsung membenci diri sendiri. Mulailah dengan jujur melihat apa yang perlu diperbaiki. Kurangi distraksi, kurangi alasan, kurangi kebiasaan menunda. Paksa diri fokus pada hal yang benar-benar penting. Karena semakin lama kalian membiarkan hidup berjalan tanpa arah, semakin sulit mengejar waktu yang hilang. Umur terus berjalan, kesempatan tidak selalu datang 2 kali. Dan masa depan dibangun dari keputusan kecil yang diambil hari ini. Jangan tunggu hidup memaksa kalian berubah lewat kegagalan besar. Jangan tunggu kehilangan baru sadar pentingnya disiplin. Kadang manusia memang baru berubah ketika sudah terlalu sakit. Padahal perubahan bisa dimulai sekarang dari hal sederhana. Bangun sedikit lebih awal, kurangi bermain ponsel, selesaikan pekerjaan yang ditunda, belajar meski hanya sebentar. Langkah kecil seperti itu terlihat biasa, tetapi kalau dilakukan terus-menerus, hidup bisa berubah jauh lebih besar daripada yang dibayangkan. Fokus bukan berarti hidup tanpa hiburan. Fokus berarti tahu kapan harus bekerja dan kapan harus beristirahat. Fokus berarti tidak membiarkan kesenangan sesaat merusak tujuan jangka panjang. Karena banyak orang menghancurkan masa depannya demi kenyamanan sementara. Mereka tahu apa yang harus mereka lakukan, tetapi memilih menunda terus-menerus sampai akhirnya kesempatan lewat begitu saja. Kita semua punya sisi malas dalam diri, punya sisi yang ingin menyerah, punya sisi yang takut gagal. Tetapi hidup akan sangat ditentukan oleh sisi mana yang lebih sering diberi makan. Kalau terus memberi makan rasa malas, hidup akan semakin lemah. Kalau terus melatih disiplin, mental akan semakin kuat. Dan semakin kuat mental seseorang, semakin sulit hidup menghancurkannya. Pada akhirnya tidak ada orang yang bisa menyelamatkan hidup kalian selain diri sendiri. Orang lain bisa memberi nasihat, memberi dukungan, memberi motivasi. Tetapi keputusan untuk berubah tetap ada di tangan kalian. Mau tetap hidup dalam kebiasaan lama atau mulai membangun versi diri yang lebih baik. Mau terus mencari alasan atau mulai bergerak meskipun pelan. Semua itu pilihan. Dan mungkin inilah kenyataan yang paling penting untuk dipahami. Hidup tidak berubah ketika kita merasa siap. Hidup berubah ketika kita mulai bergerak meskipun belum siap sepenuhnya. Karena rasa siap seringkali tidak pernah benar-benar datang. Yang ada hanyalah keputusan untuk berhenti menunggu dan mulai bertindak. Jadi kalau hari ini masih sering malas, masih mudah terdistraksi, masih sering menunda, jangan terus dimaklumi. Paksa dirimu fokus, paksa dirimu berkembang, paksa dirimu jadi lebih baik. Karena masa depan kalian semua sedang dibentuk oleh apa yang dilakukan hari ini, bukan oleh rencana yang hanya disimpan di kepala. Ada satu kebiasaan yang diam-diam menghancurkan banyak hidup tanpa disadari, yaitu terlalu sering memberi toleransi pada kemalasan sendiri. Awalnya terlihat kecil, menunda 5 menit, rebahan sebentar, membuka media sosial sebentar, mengatakan nanti saja untuk hal yang sebenarnya bisa diselesaikan sekarang. Tetapi, kebiasaan kecil itu kalau terus diulang, akan membentuk karakter yang lemah. Dan karakter yang lemah membuat hidup mudah runtuh ketika tekanan datang. Banyak orang tidak sadar bahwa masa depan mereka sebenarnya sedang dibentuk oleh keputusan-keputusan kecil setiap hari, bukan hanya keputusan besar. Cara kalian menggunakan waktu 1 jam hari ini mungkin terlihat tidak penting. Tetapi, kalau kebiasaan itu berlangsung bertahun-tahun, dampaknya bisa menentukan seluruh arah hidup. Masalahnya, manusia sering merasa masih punya banyak waktu. Karena merasa masih muda, masih ada besok, masih ada kesempatan lain. Akibatnya, hidup dijalani dengan santai, tanpa arah yang jelas. Padahal, waktu adalah sesuatu yang bergerak diam-diam. Tidak terasa, tiba-tiba umur bertambah, energi berkurang, kesempatan menyempit, dan penyesalan mulai muncul satu persatu. Banyak orang baru sadar pentingnya disiplin setelah hidup memberi pukulan keras. Ketika ekonomi sulit, ketika impian gagal dicapai,
ketika melihat teman-temannya melangkah lebih jauh, atau ketika menyadari dirinya masih berada di tempat yang sama selama bertahun-tahun. Di titik itulah, barulah muncul rasa sesak karena sadar bahwa masalah terbesar bukan kurangnya kesempatan, tetapi terlalu banyak waktu yang disia-siakan. Fokus sebenarnya bukan tentang bekerja tanpa henti sampai melupakan hidup. Fokus adalah kemampuan untuk tidak membuang energi pada hal-hal yang tidak membawa kemajuan. Karena kenyataannya, energi manusia terbatas. Kalau setiap hari habis untuk drama, overthinking, hiburan tanpa batas, dan memikirkan pendapat orang lain, maka tidak akan ada sisa tenaga untuk membangun diri sendiri. Itulah sebabnya banyak orang merasa capek, padahal tidak melakukan sesuatu yang benar-benar penting. Pikiran mereka lelah karena terlalu banyak distraksi. Kadang, kita terlalu sibuk mencari cara agar hidup cepat berubah. Padahal perubahan besar hampir selalu datang dari rutinitas sederhana yang dijaga terus-menerus. Orang yang tubuhnya sehat bukan karena olahraga sehari penuh lalu berhenti total. Orang yang hidupnya berkembang bukan karena semangat sehari lalu hilang. Semua dibangun dari konsistensi kecil yang terus dijaga meskipun tidak selalu menyenangkan. Dan disitulah banyak orang gagal. Mereka hanya mau bergerak ketika merasa termotivasi. Begitu rasa bosan datang, semuanya berhenti lagi. Padahal, rasa bosan itu normal. Bahkan orang-orang yang terlihat sangat disiplin juga sering bosan. Bedanya, mereka tidak menjadikan rasa bosan sebagai alasan untuk berhenti. Mereka mengerti bahwa hidup tidak selalu harus menyenangkan untuk tetap dijalani dengan baik. Ada hari ketika semuanya terasa ringan. Ada juga hari ketika bangun dari tempat tidur saja terasa berat. Tetapi justru kemampuan untuk tetap bergerak di hari-hari berat itulah yang membuat seseorang berbeda. Kalian semua pasti pernah merasa iri melihat orang lain berhasil lebih cepat. Melihat teman sebaya sudah punya pencapaian besar, sementara diri sendiri masih berjuang memperbaiki hidup sedikit demi sedikit. Perasaan itu manusiawi, tetapi terlalu lama membandingkan diri hanya akan melemahkan fokus. Karena perhatian yang seharusnya dipakai untuk berkembang malah habis melihat kehidupan orang lain. Padahal, setiap orang punya waktu dan proses masing-masing. Ada yang berhasil cepat karena memang sudah memulai lebih dulu. Ada yang terlihat santai, tetapi sebenarnya bekerja keras diam-diam. Ada juga yang terlihat sukses di luar, tetapi menyimpan banyak masalah di dalam hidupnya. Kalau terus membandingkan perjalanan hidup dengan orang lain, kalian tidak akan pernah merasa cukup. Selalu ada orang yang lebih kaya, lebih pintar, lebih tampan, lebih terkenal, atau lebih sukses. Fokus yang sehat justru muncul ketika kita berhenti terlalu sibuk melihat kehidupan orang lain dan mulai serius memperbaiki kehidupan sendiri. Karena pada akhirnya, hidup kalian ditentukan oleh kebiasaan kalian sendiri, bukan pencapaian orang lain. Ada orang yang hidupnya sulit tetapi tetap disiplin. Ada juga orang yang hidupnya sebenarnya punya banyak peluang tetapi tetap malas berkembang. Ini menunjukkan bahwa keadaan bukan satu-satunya penentu masa depan. Cara berpikir dan cara mengendalikan diri juga punya pengaruh besar. Memang benar, tidak semua orang mulai hidup dari titik yang sama, tetapi semua orang tetap punya pilihan untuk bergerak maju atau terus diam di tempat. Terkadang, manusia terlalu takut pada proses panjang, ingin hasil cepat agar bisa segera merasa puas. Padahal hal-hal besar membutuhkan waktu. Pohon besar tidak tumbuh dalam semalam, mental kuat juga tidak terbentuk dalam waktu singkat. Semuanya perlu latihan, kegagalan, pengulangan, dan kesabaran. Tetapi sekarang, banyak orang ingin semuanya instan. Mau cepat sukses, cepat kaya, cepat berubah, cepat dihargai. Akibatnya, mereka mudah kecewa ketika kenyataan tidak secepat harapan. Hidup juga tidak selalu memberi tepuk tangan untuk usaha kita. Kadang kalian sudah berusaha keras tetapi tidak ada yang memperhatikan. Kadang sudah mencoba berubah tetapi tetap diremehkan orang lain. Itu menyakitkan. Tetapi jangan jadikan hal itu alasan untuk berhenti. Karena perubahan sejati bukan tentang mendapatkan pengakuan cepat dari orang lain. Perubahan sejati adalah ketika kalian tetap memperbaiki diri meskipun belum ada yang melihat hasilnya. Ada satu hal penting yang sering dilupakan banyak orang. Fokus bukan hanya tentang pekerjaan atau belajar, tetapi juga tentang menjaga pikiran. Pikiran yang terlalu dipenuhi hal negatif akan membuat hidup terasa lebih berat. Kalau setiap hari isinya mengeluh, iri hati, marah dan menyalahkan keadaan, maka energi mental akan habis sebelum benar-benar digunakan untuk berkembang. Itulah sebabnya menjaga isi pikiran juga penting. Bukan berarti harus selalu positif,
tetapi jangan terus-menerus memberi ruang untuk hal-hal yang melemahkan diri sendiri. Kadang, kita terlalu sering memikirkan apa yang tidak dimiliki, sampai lupa menghargai apa yang masih ada. Padahal, rasa syukur bisa membuat pikiran lebih tenang dan fokus lebih terarah. Orang yang terus merasa kurang, biasanya sulit menikmati proses hidup. Mereka selalu merasa tertinggal, selalu merasa kalah, selalu merasa hidup tidak adil. Padahal ketenangan sangat penting untuk membangun fokus jangka panjang. Menjadi lebih baik juga berarti berani bertanggung jawab atas hidup sendiri. Berhenti menyalahkan masa lalu, keadaan, keluarga, atau lingkungan secara terus-menerus. Memang ada hal-hal dalam hidup yang tidak bisa kita pilih. Tetapi tetap ada banyak hal yang bisa diperbaiki lewat usaha. Dan selama masih punya kesempatan bergerak, selalu ada kemungkinan hidup berubah. Banyak orang berharap hidupnya berubah drastis, tetapi mereka tidak siap mengubah pola hidupnya. Mereka masih tidur terlalu malam, masih malas belajar hal baru, masih terlalu nyaman dengan kebiasaan lama, tetapi berharap masa depan tiba-tiba membaik. Itu tidak realistis. Hidup biasanya memberi hasil sesuai arah kebiasaan kita. Kalau kebiasaannya malas, hasilnya juga akan mengikuti. Kalau kebiasaannya disiplin, hasilnya perlahan akan terlihat. Kadang, perubahan terbesar justru dimulai dari keputusan sederhana untuk berhenti membohongi diri sendiri. Berhenti bilang besok mulai, padahal terus diulang setiap hari. Berhenti pura-pura sibuk, padahal lebih banyak membuang waktu. Berhenti mencari alasan agar tidak perlu menghadapi rasa tidak nyaman. Karena selama manusia terus mencari pembenaran untuk kebiasaan buruknya, hidup akan tetap berjalan di tempat yang sama. Tidak semua hari akan terasa produktif. Ada hari ketika pikiran kacau, tubuh lelah, dan semangat turun. Tetapi bukan berarti satu hari buruk harus menghancurkan semuanya. Banyak orang gagal karena ketika sekali berantakan, mereka langsung menyerah total. Padahal, hidup bukan soal selalu perfeksi. Hidup lebih tentang kemampuan untuk kembali bangkit setelah kehilangan arah. Kalian semua tidak harus menjadi manusia paling hebat di dunia. Tidak harus sempurna. Tidak harus selalu kuat. Tetapi setidaknya, jangan menyerah pada diri sendiri. Jangan terlalu cepat puas dengan versi diri yang malas berkembang. Karena di dalam setiap manusia, sebenarnya ada potensi yang seringkali belum digunakan sepenuhnya. Masalahnya, potensi itu tidak akan muncul kalau hidup terus dihabiskan dalam kenyamanan tanpa usaha. Semakin dewasa, kalian akan sadar bahwa hidup tidak terlalu peduli pada alasan. Dunia bergerak terus, kesempatan datang dan pergi. Waktu terus berjalan, dan orang yang mampu bertahan biasanya bukan yang paling berbakat, melainkan yang paling tahan menghadapi proses panjang tanpa berhenti. Karena itu, jangan terlalu manja pada diri sendiri. Ada saat ketika diri perlu dipaksa untuk bergerak meskipun berat, dipaksa untuk fokus meskipun banyak gangguan, dipaksa untuk tetap berjalan meskipun belum melihat hasil. Suatu hari nanti kalian akan melihat ke belakang dan menyadari bahwa perubahan besar ternyata datang dari keputusan-keputusan kecil yang dulu terasa sepele. Keputusan untuk bangun dan mulai bekerja ketika malas. Keputusan untuk belajar ketika orang lain sibuk bermain. Keputusan untuk tetap bertahan ketika hidup terasa berat. Semua itu perlahan membentuk masa depan. Dan mungkin inilah hal yang paling penting. Fokus bukan tentang menjadi orang lain. Fokus adalah tentang menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Tidak perlu sibuk membuktikan apapun kepada semua orang. Cukup pastikan bahwa setiap hari ada usaha untuk berkembang sedikit demi sedikit. Karena hidup yang baik biasanya dibangun perlahan, dalam diam, melalui kebiasaan yang terus dijaga, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Pada akhirnya, masa depan tidak dibentuk oleh mimpi besar saja, tetapi oleh tindakan kecil yang dilakukan berulang kali. Jadi jangan terus menunggu waktu yang sempurna. Jangan menunggu semangat datang. Jangan menunggu hidup terasa mudah. Mulailah sekarang, meskipun masih banyak kekurangan. Paksa diri untuk fokus, paksa diri untuk bergerak, paksa diri untuk jadi lebih baik. Karena kalau bukan sekarang, ada kemungkinan hidup akan terus berjalan tanpa perubahan sampai akhirnya penyesalan datang terlambat. Ada kenyataan yang sering tidak disukai banyak orang, yaitu bahwa hidup tidak selalu memberi apa yang kita inginkan, tetapi lebih sering memberi apa yang pantas kita perjuangkan. Banyak orang ingin hasil besar dengan usaha kecil, ingin hidup berubah tanpa mau mengubah dirinya sendiri. Padahal dunia bekerja dengan cara yang berbeda. Semakin besar tujuan yang ingin dicapai, semakin besar kemampuan mengendalikan diri yang dibutuhkan. Karena musuh terbesar dalam perjalanan hidup
biasanya bukan keadaan, tetapi kebiasaan buruk yang terus dipelihara diam-diam. Kalian semua pasti pernah berada di titik ketika ingin berubah, tetapi merasa terlalu lelah untuk memulai. Ingin memperbaiki hidup, tetapi bingung harus mulai dari mana. Di saat seperti itu, jangan berpikir terlalu jauh. Fokus saja pada langkah kecil yang bisa dilakukan hari ini. Karena hidup tidak berubah dalam satu malam. Hidup berubah dari keputusan sederhana yang terus diulang. Satu kebiasaan baik hari ini mungkin terlihat kecil, tetapi dalam waktu panjang bisa mengubah arah hidup sepenuhnya. Banyak orang terlalu meremehkan kekuatan rutinitas, padahal rutinitas adalah cermin masa depan. Kalau setiap hari diisi hal yang sama, hasil hidup juga tidak akan jauh berbeda. Orang yang setiap hari belajar akan berkembang pengetahuannya. Orang yang setiap hari melatih disiplin akan memiliki mental yang lebih kuat. Sebaliknya, orang yang setiap hari menunda akan semakin terbiasa hidup tanpa arah. Seringkali manusia merasa hidupnya buruk karena keadaan, padahal sebagian besar kekacauan datang dari keputusan yang terus diulang. Begadang tanpa alasan jelas, terlalu banyak hiburan, terlalu sedikit belajar, terlalu malas bergerak, terlalu sering mengeluh. Hal-hal seperti itu memang tidak langsung menghancurkan hidup dalam sehari, tetapi perlahan melemahkan kualitas diri. Dan ketika dilakukan terus-menerus, dampaknya menjadi besar. Masalah lainnya adalah banyak orang ingin terlihat sibuk tanpa benar-benar produktif. Mereka menghabiskan waktu berjam-jam memegang ponsel, berpindah dari satu hiburan ke hiburan lain, lalu merasa harinya melelahkan. Padahal kelelahan yang muncul bukan karena kerja keras, tetapi karena pikiran terus dipenuhi distraksi. Fokus membuat hidup lebih tenang, karena pikiran tidak terus-menerus melompat kemana-mana. Orang yang fokus biasanya lebih sulit digoyahkan oleh hal-hal kecil. Mereka tidak terlalu sibuk mencari validasi. Mereka tidak terlalu peduli dengan komentar orang yang tidak membangun hidup mereka. Karena mereka tahu bahwa waktu dan energi terlalu berharga untuk dihabiskan pada hal yang tidak penting. Sebaliknya, orang yang kehilangan arah hidup biasanya mudah terganggu oleh apapun. Sedikit kritik langsung marah, sedikit kegagalan langsung merasa hidupnya hancur. Kadang kita juga terlalu takut gagal sampai akhirnya tidak bergerak sama sekali, padahal kegagalan sebenarnya bagian normal dalam proses berkembang. Tidak ada orang yang langsung hebat sejak awal. Semua pernah salah, pernah malu, pernah jatuh, pernah merasa tidak mampu. Tetapi orang yang akhirnya berhasil biasanya bukan yang tidak pernah gagal, melainkan yang tidak berhenti setelah gagal. Ada banyak pelajaran hidup yang baru dipahami ketika seseorang mulai serius membangun dirinya sendiri. Salah satunya adalah bahwa rasa nyaman tidak selalu baik. Memang nyaman terasa menyenangkan, tetapi terlalu lama hidup dalam kenyamanan bisa membuat manusia kehilangan ketajaman mental. Karena ketika semuanya terlalu mudah, manusia berhenti bertumbuh. Itulah kenapa tantangan sebenarnya penting. Tekanan hidup kadang hadir bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk memaksa kita menjadi lebih kuat. Kalian semua pasti pernah merasa hidup tidak adil. Sudah berusaha tetapi hasil belum terlihat. Sudah mencoba berubah tetapi masih sering gagal. Di titik itu, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa usaha kalian sia-sia. Banyak proses besar berjalan diam-diam. Sama seperti otot yang tidak langsung terlihat setelah satu kali latihan, perubahan hidup juga membutuhkan waktu. Kesabaran menjadi penting karena tanpa kesabaran, seseorang akan menyerah sebelum hasilnya muncul. Ada orang yang setiap hari terlihat santai, tetapi diam-diam konsisten memperbaiki hidupnya sedikit demi sedikit. Ada juga orang yang terlihat penuh semangat di awal, tetapi cepat hilang ketika mulai bosan. Dalam jangka panjang, konsistensi kecil hampir selalu mengalahkan semangat besar yang tidak bertahan lama. Karena hidup bukan lomba sprint, hidup lebih seperti perjalanan panjang yang membutuhkan ketahanan mental.